Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dalam kehidupan ini? Kita ini manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pelanggaran. Shalom saudara, jumpa lagi dalam Sapaan Gembala minggu ini. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang pejabat publik di negara kita ini yang kemudian diselidiki karena ada satu tuduhan dugaan pelanggaran asusila yang dilakukannya. Setelah serangkaian penyelidikan dilakukan, pada akhirnya diputuskan yang bersangkutan bersalah melakukan perbuatan asusila yang bahkan kemudian menyebabkan dia kehilangan jabatannya. Sedihnya menurut saya adalah ketika kemudian yang bersangkutan memberikan respons atas putusan yang diterimanya di hadapan awak media, tidak satupun muncul ungkapan pernyataan permohonan maaf, pernyataan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya. Tapi yang justru muncul adalah perasaan ataupun ungkapan bersyukur dan berterima kasih karena ia merasa telah dibebaskan dari beban tugas yang berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dalam kehidupan ini? Kita ini manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pelanggaran, berbagai-bagai macam kesalahan, bukan? Tetapi sesungguhnya sekali lagi sebagai manusia yang belajar terus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, ada satu hal yang perlu terus kita usahakan muncul dalam kehidupan kita, yaitu kerendahan hati, kesadaran bahwa kita ini memang tidak pernah lepas dari yang namanya pelanggaran. Maka ketika Roh Kudus dipakai Allah untuk menyatakan pelanggaran itu dalam kehidupan kita, perlu ada muncul satu respon menyadari kesalahan kita, mengakuinya dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, sekaligus memohonkan pengampunan dari Tuhan. Karena bukankah sesungguhnya firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah Allah setia dan adil yang akan memberikan pengampunan dengan limpahnya bagi setiap engkau dan aku yang memohonkannya kepadanya. Misalnya dari Mazmur pasal 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sebagai seorang penulis Mazmur, Daud walaupun ia sesungguhnya menjalani kehidupan yang cukup baik, ia mempunyai relasi yang cukup intim dengan Tuhan. Orang lain melihat bagaimana Daud menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan kepada kehendak dan firman Tuhan. Tapi sebagai seorang pribadi, Daud jelas menyadari dirinya pun tidak lepas dari yang namanya pelanggaran dan dosa. Maka Daud mengajarkan kepada kita satu hal yang baik, yaitu ketika kemudian kita menyadari dosa dan kesalahan kita, respon yang paling tepat adalah kemudian datang mengakuinya kepada Tuhan. Bukan sekedar mengakuinya saja di hadapan Tuhan. Kita bahkan dengan penuh kerendahan hati memohonkan pengampunan atas dosa dan pelanggaran kita itu. Sesungguhnya biarlah ini menjadi sebuah proses yang membuat kita terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Waktu berbuat salah, jangan menyangkal, jangan kemudian mencari-cari pembenaran atau rasionalisasi atas kesalahan yang kita lakukan. Datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, mengakui kesalahan, dan biarlah kemudian Roh Kudus memberi penghiburan dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Semoga Tuhan menolong kita semua sehingga kita boleh menjalani proses kehidupan ini dengan semakin baik dan menikmati pengampunan Tuhan yang limpah itu. Tuhan memberkati.